Kekuatan sosial agama Hindu di dunia. Hubungan internal masyarakat Hindu di dalam kelompok sosial ditunjukkan pada upacara keagamaan yang menyediakan tempat untuk memperlihatkan kekuatan sosial dan budaya sebagai simbol pembebasan spiritual. Nilai-nilai moral pada upacara keagamaan mencerminkan implikasi politik bagi masyarakat Hindu, baik internal maupun eksternal. Implikasi intern dan ekstern tidak selalu berjalan mulus. Ini merupakan gambaran ketidakpastian perjalanan spiritualitas umat Hindu. Akan tetapi, semboyan pusatku berada di luar aku. Dalam kesatuan kosmis umat Hindu melalui kesadaran religius mengakui ketunggalan realitas tertinggi melebihi akal dan realita kehidupan umumnya manusia. Adanya ritus agama umat Hindu dari sudut pandang politis merupakan kekuatan sosial budaya sebagai perekat sosial untuk menguatkan ikatan-ikatan emosional agama. Ritus sendiri ialah tata cara sebelum agama besar mengklaimnya atau suatu tindakan yang bersifat seremonial dan tertata. Adapun penerapan seni ritual keagamaan umat Hindu memperkokoh ikatan sosial dan emosional keagamaan. Adapun contoh ritus Hindu di dunia antara lain Diwali atau Festival Cahaya, Holi Festival Warna, Onam olahraga tradisional seperti lomba perahu dan tarik tambang, Krishna Jamnastami atau hari lahir Dewa Krishna, dan Urgadi. Selain ritual keagamaan, agama Hindu memiliki ciri khas sebagai salah satu agama yang paling toleran karena tiadanya skisma meskipun ada kemajemukan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol agama Hindu. Fakta bahwa agama Hindu tidak didirikan oleh seorang tokoh, agama ini merupakan sintesis dari berbagai tradisi atau himpunan tradisi keagamaan yang berbeda tetapi memiliki persamaan. Perbedaan itu tidak menyurutkan perkembangan ajaran Hindu di dunia, justru menjadi kemajemukan yang menarik perhatian sekaligus menjadi kekuatan sosial umat Hindu di mata dunia. Kekuatan sosial agama Hindu di Indonesia. Masyarakat Hindu mengikuti aturan Undang-Undang Republik Indonesia yang mewajibkan semua warga negara Indonesia mengembangkan rasa nasionalisme yang kuat pada prinsip-prinsip multikultural. Didasari oleh keragaman suku, budaya, tradisi, dan agama, kelekatan ritus agama dengan adat, budaya, dan seni lokal meskipun mampu membentuk religius yang kokoh, tapi juga mampu menimbulkan disintegratif karena diferensiasi geografis, etnis, adat, dan budaya. Komunitas-komunitas Hindu di Indonesia yang relatif besar bertempat tinggal di Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Ada kantung-kantung desa-desa Hindu yang bisa ditemukan di Jawa Timur. Agama Hindu menjadi bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan animisme yang sudah ada di Nusantara, dan karena itu kita masih tetap bisa menemukan keanekaragaman kepercayaan Hindu sekarang. Contoh ritus Hindu di Indonesia yaitu ada Hari Raya Galungan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Nyepi, Omid-Omidan, dan juga Festival Nusa Dua. Kekuatan sosial agama Hindu di Banyumas. Kekuatan sosial Hindu di Banyumas juga dipelopori oleh banyak ritus, antara lain yang pernah diselenggarakan masyarakat setempat yaitu Taur Agung Kesanga dan Festival Galungan. Ya, materi selanjutnya yaitu kekuatan politik Hindu di dunia. Ilmu politik dan dharma negara dalam teks Hindu mencakup aspek yang sangat luas, seperti kepemimpinan dan politik, pemerintahan, warga negara, dan sebagainya. Ajaran Dharma Agama, Prithvi Bhakti dalam konsepnya yang lebih spesifik sebagai sebuah ilmu politik dan tata negara diuraikan oleh seorang RSI yang diangkat ahli politik India, yakni Kautilya Chanakya atau Visnugupta, yang menulis Arthasastra, sebuah kompendium, sebuah risalah mengenai tata pemerintahan sebuah negara. Adapun tokoh politik dunia, salah satunya ialah Mohandas Karamchand Gandhi, adalah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Yang selanjutnya yaitu kekuatan politik Hindu di Indonesia. Menurut I. Nengah Duja yang mencoba menelisik persoalan negara dan posisi masyarakat sipil yang menjadi bagian di dalamnya,
Menurutnya, masyarakat Hindu adalah salah satu komponen bangsa Indonesia yang utuh dari sebuah negara bangsa atau nation state. Oleh karena itu, posisi dan kedudukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya adalah sama. Namun, dalam konteks politik nasional, seringkali terjadi persoalan apa yang oleh Antonio Gramsci sebagai sebuah kawasan politik hegemoni. Hegemoni yang terjadi adalah persoalan akses kekuasaan, ekonomi, sosial, budaya, agama, bahkan menjadi mayoritas versus minoritas. Selanjutnya yaitu kekuatan politik di Banyumas. Dengan mengedepankan toleransi umat beragama dan hidup berdampingan menjadikan lebih kuat di bidang keanekaragaman agama daripada pergaulan politik. Dibuktikan dengan desa yang dihuni dengan 5 penganut kepercayaan yang berbeda, yaitu Desa Banjar Panepan. Materi yang selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi agama Hindu. Jadi dalam agama Hindu, secara filosofis masyarakat meyakini kitab suci Veda yang memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi umat Hindu. Dalam kepercayaannya, nilai-nilai Hindu muncul melalui pengungkapan makna yang mendalam. Makna ini sesuai dengan sabda Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Veda. Di situ menunjukkan adanya nilai-nilai yang ternyata sangat urgent dalam mengatur aktivitas perekonomian. Nilai-nilai tersebut dapat diartikan sebagai etika bisnis pelaku. Ekonomi atau entrepreneur dalam perspektif Hindu meliputi rasional, kreativitas, kerja keras, kerjasama, keselarasan, hidup hemat, dan dermawan. Gurda 1995. Materi yang selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi agama Hindu di dunia. Penganut agama Hindu terbanyak adalah Nepal, sedangkan di posisi kedua di dunia adalah India. Dulu, kekuatan ekonomi India banyak tergantung dari sektor pertanian. Namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya. Materi yang selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi agama Hindu di Indonesia. Mata pencaharian masyarakat pada masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Yang pertama ada nelayan. Di sini ada 2 kelompok nelayan, yakni nelayan pesisir yang melakukan pekerjaan di laut bebas untuk mencari ikan dan mengangkut barang, dan selanjutnya yaitu nelayan muara yang berprofesi sebagai tukang satang atau tambang. Yang kedua ada tukang tambang. Tukang tambang yang dimaksud di sini adalah profesi untuk mengantar seseorang menyeberangi sungai menggunakan rakitan bambu yang kemudian didayung dan banyak ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga ada pengrajin tembikar. Pengrajin tembikar yang cukup tua usianya banyak ditemukan di desa Tondowulan, Jombang. Yang keempat, pembuat tembikar secara turun-temurun adalah perempuan, sementara laki-laki membantu untuk mengambil tanah dan membakar tembikar yang sudah jadi. Setiap perempuan membuat tembikar dengan jenis yang berbeda-beda. Misalnya ada yang khusus membuat anglo atau cobek, tetapi ada juga yang membuat padasan atau gentong. Dan yang kelima ada pedagang. Alur sungai memiliki peranan yang besar dalam perdagangan. Beberapa sungai yang cukup terkenal dengan perdagangannya adalah di daerah aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah aliran Sungai Barumun. Pada masa lalu, tambangan sangat mungkin sekali dijadikan sebagai tempat perdagangan pada para pedagang yang membawa barang dari satu desa ke desa yang lain memakan jasa tambangan. Yaitu kekuatan ekonomi agama Hindu di Banyumas. Di daerah Banyumas, sebanyak 530 orang beragama Hindu. Data ini didapat dari kantor Kementerian Agama Kemendag Banyumas. Orang yang memeluk agama Hindu di Banyumas
hampir mempunyai kesamaan dari mata pencaharian orang-orang agama yang lain. Kekuatan ekonomi agama Hindu di Banyumas yakni petani, pedagang, dan guru Hindia. Sebenarnya, kekuatan ekonomi Hindu di dunia, Indonesia, dan Banyumas itu sama. Materi selanjutnya yaitu aliran keagamaan Hindu. Dalam agama Hindu terdapat 2 bentuk aliran. 4 aliran yang pertama yaitu 1. Vaishnava atau aliran Vaishnava sangat mempercayai dan menghormati keberadaan Dewa Wisnu yang berperan sebagai dewa pemelihara alam semesta. Kedua, Saiwa atau merupakan pemujaan Dewa Siwa yang sangat disegani oleh pemeluk agama Hindu. Terkadang sosok Dewa Siwa digambarkan dengan Bhairava yang sangat menyeramkan. 3. Sakta atau aliran Sakta percaya kepada Dewi sebagai pasangan dewa. Sakta sendiri itu sebuah kekuatan yang mendasari sebuah maskulinitas dari dewa. Aliran Sakta memiliki ritual penyucian pikiran dan penyucian tubuh, ritual pemanggilan kekuatan kosmik. Yang keempat ada Smarta atau ajaran Smarta mempercayai banyak dewa seperti Dewa Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesha, dan Surya. Tapi aliran Smarta ini memuja sang pencipta dalam 6 lambang, yaitu Ganesha, Siwa, Sakti, Wisnu, Surya, dan Skanda. Kemudian 6 aliran filsafat yaitu Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamea, dan Vedanta. Aliran-aliran agama Hindu yang ada di Indonesia antara lain 1. Hindu Dharma adalah aliran agama Hindu yang umumnya dianut oleh suku Bali di Indonesia. Hindu Dharma berasal dari aliran Saiwa Siddhanta yang berasal dari Madhya Pradesh, India. Yang kedua, Hindu Kejawen adalah aliran agama Hindu Jawa yang umumnya tidak hanya menganut mengenai kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi juga mempelajari tentang seni budaya, tradisi ritual agama, sikap, dan filosofi masyarakat Jawa. Dalam kitabnya menggunakan aksara Jawa. Materi selanjutnya adalah relasi umat Islam dan Hindu. Relasi umat Islam dan Hindu di Indonesia. Antara umat Islam dan Hindu senantiasa saling bekerja sama, saling berinteraksi, saling menghargai dalam berbagai kesempatan yang ada. Contohnya dalam membangun tempat tinggal, menggarap ladang, serta dalam membangun rumah ibadah juga senantiasa saling bekerja sama. Bahwa contohnya arsitek dari masjid di desa Pegayaman adalah orang yang beragama Hindu, dengan tetap mempertimbangkan hasanah Islami yang masyarakat inginkan.